Loh, sayang, kok semua karyawatimu hamil? Jangan-jangan kamu selingkuh ya sama mereka semua? Pertama, kamu selalu pulang larut malam. Kedua, kancing jasmu sering lepas. Ketiga, ada bekas cupang di leher. Boring, say. Terakhir, ada aroma parfum cewek di pakaianmu. Selingkuh? Mana mungkin aku selingkuh, sayang. Orang buat makan siang aja aku sering gak sempet karena saking sibuknya. Iya kan? Benar, Pak CEO. Helele, ekspresi neng ragukna. Direktur Jo, saya bakal berbisnis di Korea Tenggara selama seminggu. Saya titip kantor ya. Kesempatan bagus. Mumpung suami pergi, aku nyamar jadi pelamar kerja di perusahaannya sendiri. Selamat datang di PT yang nongol di Senggol-Senggol. Kamu yang mau interview jadi manajer ya? Helele, lagi hamil ya? Siapa sih suaminya? So akrab banget sih. Good morning everybody. Ini berdua yang mau interview jadi manajer ya? Pak Direktur, kenalin saya Juminten. Selamat. Kamu diterima jadi manajer di PT yang nongol di Senggol-Senggol. Belum interview, udah diterima. Nih, lihat CV saya. Saya ini lulusan S2 UGM Universitas Gajah Menangis. Ilmu saya ini tinggi. Oke Wi, ilmu bisa dirubah, kuliah bisa dicari. Tapi yang cantik tidak datang 2 kali. Jack menyalawi. Tamplik dong. Oh, jadi dia diterima karena lebih cantik. Adik cantik. Apa sih rasa kecantikannya? Bapak bikin saya mayu. Yuk, saya gendong tur keliling kantor. Tunggu. Saya butuh banget pekerjaan. Saya bisa loh ngerjain apa aja. Apa aja? Ya wes, jadi OB. Antar kamu ya ke ruang meeting. Gak usah Pak Direktur, saya bisa kok jalan sendiri. Manajer itu capek. Aku mau kamu yang energi. Hoki banget ya dia jadi manajer. Nanti kalau dia hamil, pasti jabatannya turun jadi kayak kita. Oh, maaf saya kepo. Udah ngomongin apa ya? Kami berdua juga dulunya manajer, tapi begitu hamil, kami langsung jadi karyawan biasa. Habis itu, pasti kantor buka loker buat cari manajer baru. Bu manajer, mereka ini lagi hamil. Kok disuruh gendong sih? Panas banget nih, Juminten, kipasin dong. Manajer baru ini selalu bersikap seenak udel. Dia nggak peduli karyawati lain lagi hamil. Aduh, kepala Bu manajer berat. Maksudnya kamu bilang saya besar kepala sampai berat? Saya itu cuma ngantuk. Masalahnya, dia dilindungin sama Pak Direktur. Gini doang. Juminten, manajer Ara kan capek kerja. Makanya butuh bantal empuk buat bobo. Hele, tapi Ki kan utangnya mau meteng. Ngantuk banget terus ngerjain laporan. Oh, nggak apa-apa. Sini tidur benak saya. Kamu itu butuh tidur untuk menjaga kecantikan kulit. Juminten, kamu kerjain laporan manajer ya? Tapi kan saya cuma OB. Justru itu, cuma karena OB, kamu itu harus nurut sama atasan. Yuk, tidur benak saya. Sebenarnya aku juga khawatir sama Bu manajer. Tiap karyawati cantik di kantor ini pada hamil, aku curiga. Ini semua ulah si direktur genit. Bau-baunya Bu manajer bakal hamil lagi deh kayak kita. Terus nasibnya sama deh kayak kita. Jangan-jangan mereka juga korban Pak Direktur. Pas aku cek KTP mereka, statusnya pada belum kawin. Tapi mereka itu pada hamil. Fix, jadi cewek cantik di kantor itu kutukan. Untung aja aku nyamar jadi OB buruk rupa. Ayo, semangat yoganya, biar lahirnya lancar. Semangat! Semua ini ulah Pak Direktur. Juminten, apa maksudmu? Mereka semua ini hamil, tapi di KTP statusnya belum kawin. Siapa lagi pelakunya kalau bukan Pak Direktur yang genit? Bu manajer harus hati-hati.
Karena Bu Manajer ini korban selanjutnya. Jangan asal ngomong kamu. Pusat. Cepat. Siapa tuh Pusat? Suamiku udah pulang. Pak CEO. OB baru ini. Loh, istriku? Istriku? Kok kamu Pusat? Loh, OB seburuk rupa ini istri Bapak. Bukannya... Cantik kan istri saya, bos tajir. Yang minimal istrinya secantik inilah. Kok kamu jelek? Juminten jadi cakep. Juminten? Siapa itu? Dia ini orang Sekartika, istri saya yang cantik. Sayang, kok yang ngapa tuh di kantorku? Aku kira kamu yang hamilin karyawatimu di kantor. Tapi ternyata pelakunya itu direkturmu. Jangan asal tuduh kamu. Di flash disk ini ada rekaman bukti. Ini adalah rekaman sebelum Ruby hamil. Mau saya antarin pulang nggak? Aduh, nggak perlu repot-repot Pak Direktur. Saya bisa. Ini bukan tawaran, tapi perintah. Mike, Pertama, Pak Direktur sering maksa Ruby buat nerima tumpangan. Bapak juga sering maksa Ica buat pulang bareng. Nganterin pulang doang apa salahnya? bener tuh. Ya paling mereka hamil karena suami masing-masing. Lihat KTP mereka. Walaupun mereka hamil, tapi statusnya belum kawin. Dan aku yakin, korban selanjutnya yang bakal hamil, manajer Ara. Direktur Jo, Anda saya pecat dari PT yang nongol di senggol-senggol. Aku kira kamu itu selingkuh sama kedua karyawatimu. Ya siapa suruh kamu seuzon. Yang penting, besok kamu nggak usah berangkat lagi ke kantor aku. Tunggu, aku menyambut tamu. Pak CEO, kok saya jadi dipecat? Saya cuma pura-pura. Noh, bayaran kamu karena kamu udah ngelimbing saya. Terus saya nggak jadi dipecat, Pak? Ya nggak dong. Justru saya berterima kasih sama kamu karena kamu udah mau saya jadikan sebagai kambing hitam. Mulai besok kamu udah bisa kerja seperti biasa. Oh ya, kamu juga tenang aja. Istri saya nggak tahu soal ini. Helele, apa pelakunya memang suamiku? Suamiku punya bodyguard buat ngawasin aku. Kamu masih ngikutin aku? Bodyguard, kurung istri saya. Siap, Tuan. Per hal ini suami Nyonya ngelarang Nyonya megang HP. Saya tahu kenapa suami saya biarkan. Pasti karena suami saya selingkuh kan? Buat apa sih ditali-tali kayak gini? Biar aku tuh tahu kamu selingkuh sama siapa aja di kantor. Apa bener? Dengan Bapak Arga? Betul. Syukurlah Bu Rika, saya sudah datang. Tugas kamu sekarang adalah awasin istri saya. Helele, kok makanan saya diobok-obok? Sekedar masih, kalau Nyonya nggak ngumpetin HP di buah nasi. Oh, Mbak Andi, jangan tutup pintu. Kenapa? Pan ngintip. Sekedar mastiin, Nyonya nggak kabur ventilasi. Apaan sih? Saya ini cuma pakai masker mata. Sekedar mastiin, kalau itu cuma masker mata biasa, bukan alat komunikasi rahasia. Helele, kalau kayak gini, dia harus aku singkirin. Nyonya ini makanan... Bosen di rumah, suami saya ngantor mulu. Syaratnya gampang, kamu tinggal berlutut dan bilang, Nyonya Aura, godain saya dong. Nyonya Aura, udah yang saya dong. Aku ke kantor dulu. Bodyguard, awasin dia. Oh, berani. Saya aduin perbuatan kamu ke saya. Oh ya? Kan Nyonya yang godain saya. Real kah? Tapi videonya udah saya edit sedikit sih. Bosen di rumah, suami saya ngantor mulu.
Dari awal, aku udah pasang kamera tersembunyi. Terus, opening videonya aku potong dan nyisain bagian pas si bodyguard godain aku. Jangan fitnah saya. Tenang, saya nggak akan bocorin. Tapi, biarin saya buntutin suami saya ke kantor. Deal? Kok ada dokter di kantor? Selamat Bu Ara, Anda hamil. Tanggung jawab kamu ya, ikan Nara. Apa nih? Bapak-bapak! Sayang, kenapa? Halo? Suami kamu selingkuh sampai 3 cewek sekaligus itu hamil. Sayang, jangan dengerin. Kita cerai. Bu Aura harus tanggung jawab. Istri saya jadi salah sangka. Salah sangka. Saya ada loh rekaman buktinya. Selamat Bu Ara, Anda hamil. Tanggung jawab ya, kamu nikahin Nara. Baik Pak. Ara, kita nikah ya. Tapi jangan sampai istri saya tahu. Oke, saya jujur sekarang. Saya nikahin Ara, bukan berarti saya yang ngambilin dia. Tapi suamimu. Tapi Begitupun seluruh karyawati lainnya. Ini calon karyawan, pilihin. Yang cowok tolak aja. Dan juga yang cewek tapi nggak cantik juga tolak. Jadi Pak CEO mau yang cantik aja? Nggak cuma cantik, tapi juga harus lajang. Dan bila perlu, yatim piatu. Karena mereka pasti rentah dan mudah saya manipulasi buat selingkuh. Ini manajer baru kita, Bos. Cantik plus yatim piatu. Salam kenal Pak CEO. Bagus. Perlakukan dia seperti ratu. Saya bakal OTW ke Indo buat ngeliat dia langsung. aku pun ngambil HP suamiku buat ngechat. Sorry, kami di chat suami ibu buat. Oh, itu saya yang chat. Biar kalian ini datang ke sini. Saya tahu kok, kalian bertiga hamil karena suami saya kan. Buat kalian yang mau ngaku, saya bakal kasih kartu ini. Isinya 2 miliar. Saya diambil suami ibu. Katanya dia mencerain Bu Aura. Tapi nggak tahu kapan. Lah, dia bilang gitu juga ke saya. Saya juga sama. Malah saya dikasih uang bulanan biar saya tutup mulut. Sama. Aura, lihat HP-ku nggak? Deneng kaget kayak gue. Berdasarkan hasil DNA, benar, Pak Arga menghamili ketiga perempuan ini. Helele. Loh, orang nggak sengaja. Enteng temen sih gue ngomong. Kamu ini jadi CEO berkat papaku ngasih kamu PT yang nongol disenggol-senggol. Bukan karena usahamu sendiri. Apa jadinya kalau papaku dengar tentang kabar ini? Oh alah, jadi Pak Arga nggak ada apa-apanya atau tampang mertua. Tahu gitu dari awal saya ngadu ke Bu Aura. Rugi dong, kami tutup mulut sampai hamil. Semuanya, saya akan tanggung jawab biaya persalinan kalian. Bahkan sampai anak kalian sekolah. Tapi ada syaratnya. Kok feeling gue nggak enak? Dalam hitungan ketiga, kita dorong dia ke laut. 1, 2. Pantas feeling gue nggak enak. Dorong!